Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pagi pada saat hari ini. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, hingga kami bangun pagi hari dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, baik firman-Mu Tuhan, biar tertanam di dalam hati dan pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan Lukas 24 ayat 53, saudara. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Penting gak sih ke gereja? Saudara, murid yang ingin pandai selalu masuk kelas, walaupun sakit, tetap memaksakan dirinya pergi ke sekolah, saudara. Apa sebabnya? Dia tidak ingin ketinggalan pelajaran. Tetapi ada juga murid yang tidak pernah absen, tetapi hadir supaya tidak mendapat teguran dari gurunya, saudara. Sekedar memenuhi aturan, asal naik kelas walaupun nilainya pas-pasan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apa artinya ke gereja? Bukan sekedar hadir saja, saudara. Juga bukan supaya pendeta melihat kita rajin. Pergi ke gereja adalah perintah firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mencatat, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berada di dalam ruang ibadah dicontohkan oleh para murid Tuhan seperti kita baca, saudara. Murid-murid memuliakan Tuhan saat berada di dalam ibadah. Apa yang kita harus lakukan saat berada di ruang ibadah? Fokus memandang kepada Tuhan. Pikiran dan hati kita tertuju kepada Tuhan, saudara. Tidak boleh terbelah. Pendengaran, penglihatan, perasaan dan segenap jiwa kita tertuju kepadanya. Sejak berangkat dari rumah, kita harus memusatkan perhatian kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kesulitan hidup dan masalah mengganggu pikiran kita saat beribadah, saudara. Senandungkan pujian dengan hati yang bergetar. Dengarkan sabdanya dengan membuka telinga lebar-lebar. Katakan ya dan amin dalam hati kita, saudara, saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bilang, saya akan lakukan Tuhan saat perintahnya dikemahkan. Semuanya itu terangkum dalam satu maksud, memuliakan Tuhan, saudara. Nah, apakah ibadah dan memuliakan Tuhan hanya di dalam gedung gereja? Saudara dikasihi Tuhan, renungan kita minggu kemarin mengingatkan saat bait Allah terbelah dua. Tuhan tidak hanya berada di ruang maha suci, saudara,
Dia ingin menghampiri dunia. Dia ingin setiap kita membawa terang kepada dunia. Baik Allah atau gereja, bukan hanya di dalam ruang ibadah, saudara, tetapi juga di dalam hidup kita. Sesuai kata firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16 mencatat, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Melalui hidup kita, sikap kita, perlakuan kita kepada sesama, orang akan merasakan kehadiran Tuhan. Lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan akan nampak, saudara. Oleh karena itu, kita ubah cara hidup kita. Jangan ke gereja hanya rutinitas atau kebiasaan saja. Jangan ibadah dibatasi oleh dinding gereja, saudara. Bawa potret Kristus kemana saja kaki kita melangkah. Tunjukkan kepada dunia dan lingkungan kita, saudara, bahwa hidup kita sungguh memuliakan Kristus. Puji Tuhan. Murid-murid memuliakan Kristus, semestinya kita juga. Haleluya. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap jadi suratan Kristus dimanapun kami melangkah. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan iman, supaya kami selalu dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi suratan-suratan Kristus dimanapun kami melangkah. Tuhan, biarlah Kau berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan pagi dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Kau berkati ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, sembuhkan dari segala penyakit. Tangan kasih-Mu yang penuh kuasa terulur menjamah tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, tubuh yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, keluarganya lepas keluarga, baik yang tinggal di rumah Tuhan Engkau berkati, seluruhnya Tuhan. Para pendengar renungan pagi program Santapan Rohani pada pagi hari ini Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Bungkuslah mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu setiap melangkah kemanapun mereka melangkah, untuk melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.